Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore. Majelis kita semua bicara mengenai sejauh mana kita meneladani dari sikap Rasulullah SAW beserta para sahabat itu tadi. Tentu yang paling utama harus kita lakukan adalah mengenal dari siapa saja yang mungkin bisa menjadi rujukan dan referensi bagi kita untuk bisa mengetahui sejauh mana karakteristiknya di tengah perbedaan karakteristik yang Allah ciptakan terhadap manusia itu tadi. Kalau pada zaman dahulu berkesempatan untuk bisa secara langsung melihat contoh suri tauladan yakni Rasulullah SAW di tengah kondisi di mana walaupun memang kondisi jahiliyah dan lain sebagainya, tapi Rasulullah di sana hadir untuk bisa menentamkan para umatnya. Tapi di tengah kondisi di mana para sahabat dalam kondisi hari ini yang tidak bisa kita lihat secara mata begitu ya, secara utuh dengan bentuk fisiknya, apalagi ditambah dengan begitu banyaknya pilihan yang dapat kita lihat saat ini, baik yang diidolakan tadi sempat disinggung oleh generasi muda hari ini yang sebenarnya tidak perlu untuk diidolakan, ataupun juga hal-hal yang sebenarnya di luar dari apa yang seharusnya begitu. Nah, sejauh mana seseorang muslim dan juga muslimah untuk bisa meneladani para sikap akhlak dari sahabat-sahabat itu tadi ketika di zamannya jarang ditemui cerminan yang seutuhnya dengan sikap yang sesuai dengan para sahabat. Bagus. Jadi yang pertama bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu generasi awal. Kemudian kan belakangan ada para tabi'in. Tabi'in ini orang yang pernah bertemu atau berjumpa dengan sahabat Nabi. Dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah tapi berjumpa dengan sahabat Nabi. Ulama katakan bahkan, Mas Gusti, antara sahabat Nabi dengan tabi'in itu ibarat derajatnya tuh sangat jauh sekali gitu. Bahkan bumi dengan langit kalau kita umpamakan. Antara sahabat dengan tabi'in. Kenapa? Karena perjumpaan dengan Nabi itu yang tidak bisa diulangi lagi. Kalau sahabat itu kan dia langsung berjumpa dengan Nabi, menyaksikan Nabi, mengkopi kehidupan Nabi, menyaksikan sholat bersama Nabi, beriman, kemudian 24 jam bahkan kayak Abu Hurairah bersama dengan Nabi. Nah, kalau berikutnya kan para tabi'in. Tabi'in ini orang yang bertemu dengan generasi para sahabat. Nah, sekarang kalau kita ini kan jauh dari generasi itu. Betul. Kita generasi yang sangat jauh sekali, generasi milenial apalagi. Nah, maka bagaimana caranya kita untuk meneladani kehidupan Nabi? Saya pikir tidak ada jalan lain. Yang pertama, kita perlu menelaah, kita perlu membaca sirah-sirah mereka, sirah nabawiyah perlu dibaca. Kemudian juga hayatus sahabah. Kita ini jangankan pengen mengikuti, memiliki kitabnya saja nggak ada gitu. Betul. Memiliki hayatus sahabat. Padahal hayatus sahabat itu luar biasa di situ. Bagaimana keunggulan masing-masing sahabat, cerita masing-masing sahabat itu sangat lengkap sekali diceritakan di sana. Jadi gimana kita mau mencontoh kehidupan generasi awal, sementara kita tidak tahu, tidak memiliki referensinya. Jadi bagus kalau kita memiliki referensinya, kita pelajari tarikh, kita pelajari kitab-kitab hayatus sahabah, bahkan sudah diterjemahkan juga banyak. Nah, sementara kita kan nggak melihat para sahabat itu. Jangankan para sahabat, para tabi'in, para kakek nenek moyang kita saja kita nggak lihat. Jadi gimana kita meneladani mereka? Maka itu tadi kita baca, kita teladani. Kemudian juga ulama-ulama yang mutaakhirin, ulama-ulama belakangan ini boleh dikatakan mereka adalah pewaris para anbiya. Nah, sehingga barangkali kita akan sulit kalau hanya membaca bukunya saja umpamanya. Coba di depan kita banyak ulama. Ada ulama ini, ada memiliki pengajian ini, majelisnya banyak dan sebagainya. Maka akhlak-akhlak mereka, akhlak-akhlak para ulama ini perlu sekali kita tiru. Karena para ulama ini pewaris anbiya, para ulama ini mengikuti generasi-generasi awal, kecuali barangkali ada ulama-ulama yang di luar dari yang seharusnya begitu.
Insya Allah kalau ulama itu lurus saja, ulamanya rasyad saja, maka kita ikuti ulama yang mendapat petunjuk itu. Karena mereka pada dasarnya kan bersambung, mengikuti generasi gurunya sampai kepada Dikenal dengan sanad begitu. betul, dikenal dengan sanad sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain kita membaca bukunya begitu. Nah, bicara mengenai buku, Pak, dalam hal penanaman ketauladanan dari para sahabat, para nabi begitu ya, tentu diajarkan oleh orang tua kadang-kadang kepada anaknya dengan membelikan buku-buku cerita seputar cerita nabi, kemudian juga cerita para sahabat. Nah, di dalam buku-buku itu sendiri kan untuk memudahkan daya tangkap anak ada yang namanya animasi-animasi lah, bisa dibilang. Walaupun memang tidak disebutkan itulah bagian dari nabi karena tidak ada gambar yang memang menyebutkan itu adalah nabi ataupun juga sahabat, tapi balik lagi di sana ada animasi untuk memudahkan cerita-cerita sejauh mana perjuangan nabi, kemudian juga kehidupan para sahabat dan lain sebagainya. Apakah itu juga menjadi media tepat untuk penanaman kecintaan anak kepada para sahabat? Betul Mas Hermawan. Sekarang ini kalau anak-anak belajar sejarah, dia kadang-kadang belajar sejarah itu enggan, koler gitu, Ya. malas. Jadi belajar sejarah itu malas. Apalagi kan sejarah itu konotasinya paling Berat. tahun, perang-perang, kejadiannya kapan, Betul. peristiwa-peristiwa saja, nggak ada gambarnya gitu. Betul. Tidak ada gambarnya malah. Nah, jadi sehingga kurang tertarik. Nah, maka oleh karena itu, saya juga menyambut gembira kadang-kadang banyak animasi-animasi, tayangan-tayangan di televisi, sinetron, pamannya, ataupun juga di YouTube itu yang mereka itu menggambarkan para sahabat atau menceritakan kisah sahabat. Umpamanya kisah Bilal radhiyallahu anhum dia ceritakan. Betul. Lengkapkan dengan animasinya, dengan ada ditindihi batu gitu, kemudian ada di macam-macam kan Betul. Bilal sebagaimana sejarah yang ada. Nah, maka saya pikir ini merupakan satu daya tarik. Satu daya tarik daripada generasi kita daripada dia membaca saja. Kadang-kadang kan dengan membaca ini yang pertama dia malas, yang kedua kadang-kadang dia kurang tertarik, tapi dengan adanya tayangan-tayangan, animasi-animasi di YouTube ataupun juga di media sosial lain ataupun di televisi, itu saya kira membantu sekali kepada generasi kita belakangan ini untuk memahami bagaimana kehidupan para sahabat pada zaman dahulu begitu. Oke, untuk memudahkan edukasi kepada betul para sekali. pemirsa ataupun juga anak-anak itu tadi begitu ya. Nah, ini mungkin juga sejauh mana nanti kita akan tanyakan sejauh mana sebenarnya apa aspek yang dapat kita tiru dari para sahabat terutama di masa-masa saat ini begitu ya. Nanti kita akan bahas tentang hal itu. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.